Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk hadir bersama dalam kegiatan tentu perayaan hari jadi Tanah Toraja. Tentu ini perayaan saya sudah selama menjabat 2018-2013 tidak pernah absen, selalu hadir. Dan tentu sedikit terharu saya hari ini bahwa ini hari spesial. Kemarin saya sempatkan untuk menapaki jejak kembali wilayah-wilayah yang menjadi perhatian kami. Sebenarnya saya merencanakan juga ke tempat Simbuang dan Mapak. Yolikomi, Tolebi, Pisampa, Sudani. Dan sesuai apa yang pernah saya sampaikan, 2 hari lalu sudah dilaksanakan peletakan batu pertama M-Channel untuk Simbuang, anggaran pembangunan aspal 17 miliar, pembangunan jalan. Dan pada kesempatan ini juga kemarin saya membawa orang sekitar lebih dari 4.000 orang hadir di perkemah di Olon. Luar biasa perjalanan ke sana. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati karena bantuan keuangan tahun lalu sebesar 22 miliar lebih itu sudah dilaksanakan dengan baik, dan tentu saya sudah melewatinya. Dan saya disampaikan kemarin karena masih ada sekitar 4 kilo belum selesai, itu sudah melaksanakan juga peletakan batu pertama M-Channel pertama, dan katanya akan selesai tuntas tahun ini. Itu melalui bantuan keuangan provinsi di awal Februari kemarin 31,5 miliar. Jadi pembangunan sudah total sudah lebih 40 miliar untuk masuk kolon. Dan kemarin capek-capek anak-anak SMA se-Sulawesi Selatan datang dari Selayar, dari Goa, Bulukumba, Lutim, Lutra, semua datang ke sana. Dan mereka begitu sampai, saya lihat mereka ada yang turun ke sungai, ada yang lari naik ke gunung, foto sana foto sini. Alhamdulillah. Saya hanya ingin menegaskan bahwa bagaimana generasi-generasi kita tahu dan paham bahwa ada wilayah yang menjadi panorama alam yang cantik, yang indah, yang tentu harus disentuh dengan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Saya sampaikan juga kepada mereka, tahulah bagaimana kemudian sistem pembangunan di wilayah-wilayah yang jauh. Mereka juga adalah orang-orang kita. Kemarin Bunda Talia yang mengucapkan testimoni untuk peresmian kemarin jalan Rantai Pao, Bastop Utara dan Pantilang, alhamdulillah sudah tembus. Anggarannya itu sudah ratusan miliar. Terakhir bantuan keuangan ke saya ke Kabupaten Luwu karena berada di wilayah Luwu, jalan Bastop itu sekitar 39 miliar. Dan alhamdulillah tinggal 600 meter di wilayah kabupaten belum selesai. Dan dia bilang ke saya, tanggal 4 nanti Pak Gub, Bapak resmikan hari ini, tanggal 4 sudah selesai juga di aspal yang sisanya 600 meter itu. Untuk jalan provinsi, sebentar dikerjakan di jalan itu juga sudah ada sekitar 2 kilo. Dan perencanaannya tahun ini juga sudah selesai. Sehingga tuntas sudah jalan Rantai Pao, Bastop Utara, Pantilang menuju Palopo. Insya Allah tahun ini selesai. Saya sengaja berangkat ke sana setelah dari Olon kemarin, dan tidur mulai perjalanan dari Makale sampai di sana. Saya sempat terbangun pas di tempat yang sedang dibangun, ada 2 kilo sedikit yang masih mengganjal, dan kemudian pas yang sampainya, alhamdulillah sudah lumayan nyenyak sampai di sana. Sudah lumayan nyenyak dan mampu lebih cepat daripada jalan-jalan nasional.
yang di tengah. Apalagi yang saya sampaikan bahwa kami juga sudah membebaskan jalan yang ada, pembebasan tanahnya untuk jalan sambungan Bastem Utara ke Bastem Pusat menuju ke Buah dan ke bandara. Itu sudah. Tinggal pengaspalannya, dan kita sudah menganggarkan, dan insya Allah tahun depan ada sekitar 7 atau 9 kilo bisa tuntas juga sampai menuju ke sana. Dan berbahagia kita semua karena jalan itu akan dilewati oleh Toraja untuk menghubungkan dengan Luwu. Dan ada satu lagi saya rintis, jalan Batu Tanduk sudah mulus sampai ke jembatan Ilan Batu yang pernah roboh tahun 2001. Saya sudah membangunnya, termasuk jembatan Poringan yang jatuh juga pada waktu 2001 dan 2002 sudah selesai. Dan perlu saya sampaikan juga kepada seluruh yang hadir, Toraja ini penganggaran kita selama kami menjabat itu 320 miliar, tertinggi ketiga Sulawesi Selatan. Nyali kami Tolepi Pisampa sudah nih torroko nakanda ko batito. Apa yang mau sampaikan? Bahwa Toraja ini selama sekian lama menjadi wilayah yang bukan menjadi target pembangunan, tetapi saya sebagaimana dulu sebelum menjadi pejabat dalam periode 2018-2023 telah mengikrarkan bahwa Larampo Pe Meloi Toraya. Dan sekarang kita telah melihat, saya sudah menikmati jalan-jalan itu. Sampai Bunda Talia kemarin memberikan testimoni, dulu-dulunya saya tidak merdeka sebagai warga Bastem Utara di sini. Tapi sekarang saya sudah mengetahui bahwa ada aspal yang enak untuk dilewati. Apa dia sampaikan? Saya dibatasi katanya berbicara oleh protokol, tapi rasa-rasanya saya masih ingin berbicara panjang lebar. Inilah tanda bahwa kehadiran pemerintah untuk meyakinkan kepada mereka bahwa mereka adalah bukan kelas 2, mereka adalah kelas pertama, first class. Dan termasuk saya selalu berdoa untuk menjadikan mereka untuk mencintai rakyat saya sampai ke wilayah Toraja secara keseluruhan. Kemarin waktu saya sebelum dibangun Olon, saya jalan-jalan ke sana. Saya ditahan mobil saya sama Pak Bupati. Saya masih ingat 2021. Kemudian disuruh turun. Saya pikir orang mungkin mohon maaf, kayaknya ini lain-lain ini Pak Bupati. Ini ada orang tiba-tiba perempuan besar, rambutnya besar, kemudian tahan kita di hutan belantara sana sebelum sampai ke Olon. Tahan, turun. Siapa ya? Saya kayak tidak kenal. Tapi saya perhatikan diri buka kaca. Turun, kamu itu ponakan saya. Turun sekarang. Apa tante? Saya ini Mama Angel. Kenapa? Kenapa tempat ini tidak dibangun? Saya disampaikan waktu itu. Saya juga merasa ternyata keluarga saya ada di wilayah paling dalam, paling jauh, yang kemudian saya harus kesempatan sebagai gubernur untuk kemudian membangun wilayah-wilayah itu. Dan kemudian kemarin saya sudah lewat, sudah butas beton di depannya, sudah beton. Begitu saya pulang, karena mobil remnya belum, waktu berangkat, sopir saya bilang kenapa? Pas depannya polsek, tikungan ke kanan. Dia bilang, waktu berangkat, ya tidak apa-apa Pak, tapi remnya kok tidak mau bekerja, tidak mau berhenti Pak, kayaknya belum namanya ini Kak. Terus masa kita diskusi ini sudah mau lompat orang. Akhirnya untungnya mobilnya tidak kencang. Pas balik mobilnya mendaki mau mundur, terpaksa saya suruh
Pak sopir turun, saya yang bawa mobil. Yang dari Terak Kolon sampai ke sini, Makale, saya yang bawa mobil. Begitu lewati depan rumahnya lagi tante, mudah-mudahan ada tante sini, saya mau kasih adik kalau ada. Begitu manajer lewat, saya lihat dia lagi sibuk di rumahnya, pas tikungan. Begitu saya lihat, tidak ada bati-bati, Mak. Saya bilang begini ini, jadi ini jalannya di depan, nggak lupain Niki. Padahal bunyi tonji, bisuk di depan bunyi sirine. Saya kasih turun. Tante, tidak boleh. Tante, dia melamun. Kemarin perasaan saya dia tahu sekali muka aku, sekarang dia tidak tahu, Mak. Langsung dalam hati gue lupakan, Mak. Saya bilang tante, saya. Nah, siapa? Saya gubernur. Yang kemarin dikasih turun. Waktu datang kemarin kan dia kasih saya ayam. Saya ambil ayamnya, saya lepas setelah jarak 5 meter dari tempatnya. Supaya kembali lagi ayam itu ke rumahnya. Karena dia paksa saya ambil ayam itu. Begitu saya kasih turun kaca waktu saya tiba 2023, 2 tahun setelahnya, manajer, saya gubernur, ponakan. Dia bilang, tunggu dulu. Langsung pura-pura, tidak kenal kayaknya ini. Saya bilang begini, kayaknya dan lupa ini kalau sudah jalan motornya. Saya gubernur, oh kamu sini. Saya bilang, tuh, saya buru-buru kayak ini. Saya mau balik cepat, ada acara lagi. Terus, kayak bagaimana? Oh aman nih, tapi masih ada belum? Tunggu dulu, ini dulu selesaikan sesuatu. Jadi saya cuma senang apa yang saya mau sampaikan, bahwa ada perubahan muka dan wajah, raut muka orang-orang yang kemudian telah dan kemudian kondisi sekarang. Disitulah kebahagiaan saya sebagai gubernur, melihat masyarakat saya, warga saya yang kemudian tersenyum karena ada hal yang sudah menjadi hiburan bagi mereka. Sama seperti di Bastung kemarin, luar biasa sambutannya. Dan saya melihat, saya sudah bersyukur. Kenapa? Ada tanda yang kita buatkan untuk mereka. Dan itu sebenarnya bukan menjadi sesuatu hal, tapi itu adalah kewajiban kami untuk melaksanakannya. Apalagi Tanah Toraja ini, mungkin Pak Bupati tidak sadar bahwa bantuan kita ini, keuangan kita, karena saya sebagai 24 Bupati Kota, adalah tertinggi kedua selama saya sebagai gubernur di Toraja, Tanah Toraja ini. Saya selalu ditanya, kenapa selalu tidak? Ini adalah persoalan hal-hal yang urgen, yang penting untuk kemudian meyakinkan mereka, semangat untuk mereka, bahwa yakinlah masa depan yang cerah untuk Toraja ini. Harus percaya diri, harus dibangkitkan dengan semangat. Jangan karena persoalan-persoalan yang kemudian menghayal-hayal, tapi lihatlah di depan kita apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan yakinkan hati bekerja dengan ikhlas dan hanya berharap bahwa masyarakat ini terpenuhi pelan bertahap apa yang mereka harapkan. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak Pak Bupati. Subsidi penerbangan setelah kita bantu 7 miliar sudah dilaksanakan Pak Bupati dengan baik dan sudah ada penerbangannya. Terima kasih banyak Pak Bupati. Pak Teo, beliau ini kalau ada masalah langsung WA ke saya. Salah satu bupati terbaik yang saya rasa sangat dekat untuk komunikasi dengan saya. Sangat dekat. Sangat merasa saya percaya beliau bisa melaksanakan. Dan apa yang saya mau sampaikan kepada beliau pada kesempatan ini, Pak Bupati, teruslah untuk bekerja untuk rakyat. Karena ada juga beberapa kepala daerah disodorkan anggaran, dibantu untuk mengerjakan, kembali juga saja. Kalau beliau ini yang kurang bantuannya saja, kalau pekerjaannya lebih kencang sudah. Memang ada perlambatan sedikit, tetapi beliau komitmen untuk itu. Beliau kasih lihat tadi, lihat videonya panjangnya itu, gunung di belah-belah. Medannya memang tidak mudah. Jadi kalau ada belum sesuai, saya juga tidak berpikir hal yang lain. Saya pasti berpikir bahwa Pak Bupati pasti ada hal yang menjadi urgensi yang lain. Tapi lebih penting kita sabar, dan insya Allah Pak Bupati akan merasakan apa yang menjadi target kita semuanya. Yang berikut mau saya sampaikan pada kesempatan ini,
dua Toraja ini janganlah selalu menjadi kemudian keder, tapi harus memiliki percaya diri yang kuat. Tidak boleh lagi ada isu-isu perbedaan pembangunan di wilayah-wilayah, karena Toraja ini dalam 5 tahun lebih dari kurang lebih 1 triliun yang menjadi bantuan masuk di Kota Toraja. Tentu ini tidak lepas daripada para perwakilan yang masuk di DPRD provinsi, termasuk Pak John Randy Manguntan sebagai anggota DPRD di provinsi. Ada siapa lagi, banyak dari sini yang masuk ke sana memperjuangkan setiap jengkal daripada pembangunan yang ada di wilayah ini. Saya sendiri adalah bagaimana kemudian bersinergi dengan semuanya, termasuk para anggota DPRD, termasuk para bupati, dan kemudian termasuk anggota DPRD kabupaten kota. Pak Ketua DPRD kabupaten juga luar biasa kepada kami, komunikasi tidak ada hambatan. Pak Wakil juga sangat semangat selalu. Yang paling penting semuanya, saya senang masyarakat sini polos, tulus, santun, datang menyapa, dan kemudian selalu memberikan senyumannya. Terima kasih banyak, kurang semangat. 5 tahun memberikan senyuman kepada saya, itu saja cukup saya untuk membangun jalan yang puluhan miliar itu. Senyum tak itu mahal sekali. Senyum dulu. Nyari kami Tolepi Pisampa sudah nih. Dan terakhir saya ingin sampaikan, betul disampaikan Pak Bupati, tanggal 5 nanti adalah kembali menjadi masyarakat biasa. Satu hal saya ingin sampaikan, saya tidak akan pernah berubah untuk seluruh warga saya di Toraja ini. Saya ingin sampaikan di tempat ini, saya terlahir, bapak saya dulu dalam pembebasan DITI di sini sebagai operasi sadar TNI, dan saya sebagai gubernur. Alhamdulillah saya tidak mau kalah dengan bapak saya. Tapi apa paling penting, kebahagiaan saya jangan pernah menghalangi saya untuk datang ke sini jalan-jalan. Karena kecintaan saya pada tempat ini, saya menghabiskan waktu selama sebagai gubernur jauh lebih banyak dibanding kabupaten lain. Saya masih ingat kampanye dulu, lebih banyak saya menginap di sini dibanding kabupaten lain. Bahkan di kabupaten saya itu hampir berimbang jumlah harinya. Sebagai gubernur dan HUD di sini full 5 tahun saya hadir terus. Di kabupaten saya kelahiran saya pernah tertinggal 1 kali. Apa yang saya sampaikan, tempat ini sangat cantik. Tempat ini penuh dengan SDM yang berbakat. Tempat ini lahir orang-orang pejuang yang profesional. Teman-teman saya di perusahaan asing banyak dari sini. Teman-teman kuliah saya banyak dari sini. Mereka adalah orang-orang petarung di kampung sana. Saya hanya begitu kembali. Kenapa kemarin saya suguhkan antara Toraja dan Balikpapan? Karena saya pernah ketemu dengan teman-teman saya yang banyak orang sini bekerja di dunia pertambangan sana, di perusahaan asing. Dan juga sebenarnya mimpi saya bagaimana Toraja ini untuk Bandar Toraja langsung terhubung dengan Jakarta. Itu harapan saya, dan juga Bandung, Bali. Kenapa? Itulah selalu saya sodor. Kemarin sudah masuk Bapenas, termasuk Seko sudah masuk Bapenas, sudah setuju, dan tahun depan sudah dijadikan akan kemudian tuntas. Kita anggaran juga tahun ini ada, tinggal pertanggal batu pertama aja. Ini sudah proses pelelangannya, e-katalognya. Kemudian untuk sampai terapi kita sudah ajukan semua. Saya bekerja senyap, tetapi bagaimana kemudian itu kelihatan apa yang kita kerjakan. Kemudian saya sampaikan juga, termasuk bandara ini sudah disetujui secara formal bahwa akan dilanjutkan. Tinggal masalah perpanjangannya adalah tinggal persoalan bagaimana alokasi dan APBN-nya. Karena yang sampaikan kepada saya langsung adalah dari perencanaan nasional. Ada program-program strategis di semua wilayah, tapi bersyukurlah kita Toraja ini banyak sekali program nasional yang masuk sini. Termasuk PJHD tahun ini, tahun lalu, dan ada lagi pembangunan untuk Buah Rantai Pau 50 miliar lagi tahun ini. Jadi bersyukurlah kita, tinggal masalah waktu dan berdoa. Karena banyak anggaran yang sudah dianggarkan
Tapi karena banyak kendala, pembebasan dan sebagainya, waktu itu karena doa-doa kita semua harus diperkuat semua. Kesyukuran harus diperkuat. Dan juga paling penting, bagaimana membangun kedamaian di Sulawesi Selatan dan bagaimana kerukunannya diperbaiki dengan baik sehingga orang dari Jakarta, orang dari mana-mana saja merasa tenang dan damai hidup berdampingan di seluruh wilayah sudut-sudut yang ada di Sulawesi Selatan ini. Terakhir, saya tentu permohonan maaf sebesar-besarnya. Banyak salah saya, banyak mungkin hal-hal yang kurang berkenan, banyak isu-isu. Jika ada isu, tanyakan ke saya. Karena semua yang keluar dari mulut saya adalah jawaban yang benar. Saya selalu berusaha untuk itu. Kalaupun ada hilaf dalam mulut saya, kemungkinan adalah salah kata-kata yang tentu sebagai manusia biasa. Tapi hati saya selalu berkata bahwa bagaimana jika pun tidak bisa melaksanakan semua yang menjadi harapan masyarakat, paling tidak saya mencintai rakyat saya mencintai warga Toraja, saya mencintai warga Luhuraya, saya mencintai warga Bugis Makassar dan seluruhnya. Itu adalah sangat-sangat penting untuk sebagai dasar menjadi dan untuk membangun di wilayah itu. Itu saja dari saya. Permohonan maaf kepada seluruh para pejabat dan paling penting dari semuanya, marilah kita menyongsong ke depan sebuah cita-cita yang jauh lebih baik untuk menjadikan Toraja ini betul-betul dikenal sebagaimana yang dulu pernah dikenal sebagai wilayah pariwisata baik budaya maupun panorama alam terbaik dulu kedua di seluruh Indonesia berdampingan dengan Bali. Itu ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan semuanya mendapatkan keberkahan, keikhlasan dalam bekerja. Dan saya tentu mendoakan kepada seluruh masyarakat Toraja, jadilah warga yang baik, jadilah warga terbaik, dan tunjukkan karakter bahwa Toraja bisa. Toraja adalah orang yang terbaik yang saya kenal di mata saya dan di hati saya. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kurang semangat. Simbuh sama Pak. Boga Garade. Lalu putih. Mana lagi? Ituang. Biari kembe. Tolepe. Pisampa. Saudari. Sayang.